Ketemu lagi anak-anakku di video yang ketiga ini. Ya, saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang ketiga ini, ya, masih sama membahas tentang pengolahan buah segar menjadi makanan atau minuman. Ya, untuk pertemuan yang ketiga ini nanti cukup membahas satu indikator, yaitu membahas pengemasan atau penyajian. Ya, kita lihat dulu videonya sekarang. Ya, kita lihat videonya. Ini adalah yang terakhir. Ya. Pengemasan. Ini kita lihat ya. Membedakan antara penyajian dan kemasan. Kalau penyajian ini digunakan untuk langsung disajikan atau makan di tempat ya. Kemudian kalau yang wadah kemasan ini adalah yang biasanya dibawa pulang atau dibawa pergi, itu adalah kemasan. Ya, berarti makanan boleh dikemas atau disajikan ya, tergantung dari kebutuhan. Ya, kita lihat nanti sekarang. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasan. Nah, untuk kali ini yang kita lihat adalah ini memahami pengertian pengemasan, jenis pengemasan, kemudian teknik pengemasan. Ya. Nah, kemudian kita lihat dari apa tuh arti pengemasan? Kemasan itu adalah suatu sistem yang terorganisasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk satu, ditransportasikan ya, diperjalankan misalnya dari rumahmu ke rumahnya mbahmu ya. Kemudian yang kedua, didistribusikan dari kamu ke tempat mbahmu ya, dari tanganmu ke tangan mbahmu ya. Kemudian yang ketiga, disimpan. Apakah makan disimpan atau dijual atau dipakai. Nah, itu adalah arti dari pengemasan. Ya, kita lihat kemudian mengapa kok perlu dikemas ya? Ini untuk perlindungan penanganan produk. Apa toh artinya ya? Mengapa perlu dikemas ya? Satu ya, kenapa makan itu perlu dikemas ya? Berarti mengontrol keluar masuknya air. Kemudian mengendalikan suhu udara, apakah suhunya itu pengen tetap dingin atau panas ya. Kemudian mencegah perpindahan komponen yang dapat menguap ya. Kemudian mencegah penyerapan dari sinar matahari. Ya. Nah, itu perlindungan. Kenapa kok makanan itu perlu dikemas? Nah, kita lihat sekarang aspek pengemasannya. Nah, dari aspek pengemasan itu ada dua. Satu, media promosi. Ya. Yang kedua adalah media dari daya tarik praktis. Nah, kemudian media promosi ini, apa tahu media promosi itu? Berarti makanan yang kalian promosikan itu biar menarik perhatian konsumen itu bagaimana? Oh, dari warna, kemudian merek, kemudian bentuk, tata letak. Kemudian kemasan juga itu harus dilihat dari daya tarik praktisnya. Mudah dibuka, volumenya sesuai, isinya sesuai, tidak boleh terlalu kepenuhan atau kurangan ya, atau dapat dipakai kembali atau diisi ulang. Ya. Lanjutnya ini adalah aspek dari identitas produksi ya. Berarti dalam sebuah produk ya, kalau dimasukkan dalam kemasan itu harus mengandung beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu adalah nama makanan atau produk dagang. Misalnya kamu mau menjual rujak buah, ditulis saja. Ya, diberi adalah nama makanannya. Kemudian diberi dengan beratnya, berat bersihnya dari makanan yang kamu perjualbelikan itu berapa beratnya. Ya.
kemudian ditulis komposisinya, hanya penting ini ya. Misalnya buah kedondongnya berapa, komposisinya berapa persen, kemudian komposisinya misalnya pakai gula berapa persen ya, garamnya berapa persen, itu adalah komposisi. Kemudian diberi nama alamat produksinya. Nah, nama alamat produksinya di mana alamatnya? Nah, ini untuk memperjelas dari aspek identitas produk. Nah, kalau bisa itu disertai dengan nomor sertifikat produksi ya. Ini didaftarkan di Balai POM. Ya. Kalau di Balai POM itu ada kode produksi, itu ada tahun kedaluarsanya ya. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat macam-macam pengemasan ya. Berarti kalau pengemasan yang ditenteng tadi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kemasan gelas ya. Berarti bentuknya berupa gelas, kemudian kemasan yang terbuat dari kertas dan karton, kemasan kayu ya, dan kemasan logam. Nah, ini contoh-contohnya beberapa kemasan yang dari plastik anak-anakku. Bisa dilihat contohnya. Ya, ini juga sudah ada labelnya ya, sudah ada namanya ya. Nah, ini yang kemasan yang nah, ini kemasan yang terbuat dari plastik dan kertas. Ini dari kaleng ya. Nah, ini persyaratan bahan pengemasan. Berarti bahan kemasan tadi yang dari kertas, dari plastik itu apa syaratnya ya? Yang satu kedap air ya. Yang kedua tahan panas, yang keempat tidak beracun ya. Berarti tidak beracun itu kemasannya jangan sampai mempengaruhi dari makanan yang kalian kemas ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat contohnya. Nah, kalau ini berupa penyajian ya. Ini penyajian buah segar. Nah, bisa dilihat. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang penyajian. Kemudian ada yang penyajian yang di ini piring ya, yang ceper ya. Ya, kita lanjutkan. Saya percepat biar video tidak makan waktu. Nah, ini contoh-contoh pengupasan yang untuk disajikan. Nah, ini juga masih berupa penyajian. Nah, ini juga penyajian ya, masih berupa penyajian. Nah,
Ya anak-anakku, materi yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tugasnya masih melanjutkan yang kemarin ya. Yang nomor 1 sampai yang nomor 6 kemarin sudah, sekarang kita lanjutkan tugas yang nomor 7, yaitu menjelaskan penyajian atau kemasan yang kamu gunakan dalam resep ya. Kemarin kalian beresep apa? Nah, hasilnya kamu sajikan atau dikemas. Nah, silakan dijelaskan pengemasan dan penyajiannya seperti yang sudah saya beri contoh tadi. Nah, tugasnya ini dikumpulkan besok pekan depan, minggu depan ya. Nanti jadwal pengumpulannya dari kelas 7A sampai 7F saya beri jadwal tersendiri. Kemudian untuk ulangan harian, karena ini adalah terakhir dari bab 1, nanti saya share lagi di grup ya, grup prakarya kelas 7 untuk ulangan yang pertama ya. Saya kira cukup sekian, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.